Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mesyarisani dengan NIM 2042224 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya tentang statistik sosial. Yang pertama, metode dan distribusi sampel. Distribusi sampel adalah suatu statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampel dari populasi tertentu adalah distribusi frekuensi dari berbagai hasil yang mungkin terjadi untuk suatu statistik populasi. Hal ini memungkinkan entitas seperti pemerintah dan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan. Adapun cara kerja distribusi sampel. Data memungkinkan para ahli statistik, peneliti, pemasar, analisis, dan akademisi untuk membuat kesimpulan penting tentang topik dan informasi tertentu. Data dapat menentu bisnis membuat keputusan tentang masa depan mereka dan meningkatkan kinerja mereka, atau dapat membantu pemerintah merencanakan layanan yang dibutuhkan oleh sekelompok orang. Banyak data yang diambil dan digunakan sebenarnya adalah sampel, bukan populasi. Sampel adalah bagian dari populasi. Sederhananya, sampel adalah bagian yang lebih kecil dari kelompok yang lebih besar. Dengan demikian, bagian yang lebih kecil ini dimaksudkan untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Yang kedua, cara penarikan sampel. Cara penarikan sampel dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Berikut ini adalah beberapa teknik penarikan sampel yang umum digunakan, yaitu yang pertama, pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Contohnya, menggunakan tabel angka acak untuk menentukan sampel pertama dan kemudian mengembalikan angka tersebut untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Setiap unit ke-10 dalam daftar dipilih secara acak, sedangkan unit-unit selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan interval yang telah ditentukan. Contohnya, pengambilan sampel setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Anggota populasi dibagi berdasarkan strata atau subkelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Kemudian, sampel dipilih secara acak dari setiap setara. Contohnya, membagi populasi menjadi tinggi, sedang, dan rendah, lalu memilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Yang kedua, pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama, pengambilan sampel secara serampangan. Sampel diambil tanpa menjelaskan derajat kompresentatifannya, lebih kepada kenyamanan peneliti. Contohnya, pengambilan sampel tanpa metode yang sistematis. Yang kedua, pengambilan sampel bola salju. Sampel dipilih berdasarkan informasi dari responden. Contohnya, peneliti menanyakan tentang kebersihan kota Padang kepada rakyat Padang yang ditemui. Yang ketiga, pengambilan sampel secara sengaja atau purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Contohnya, peneliti ingin meneliti penderita diabetes mellitus yang mengalami gangguan kejiwaan. Ketiga, pengambilan sampel kuota. Sampel diambil sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh penelitian. Contohnya, penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu, di mana populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis validitas data. Validitas data adalah ukuran keakuratan dan keandalan data dalam suatu kumpulan data atau basis data. Validitas data memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan tujuan, standar, dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Validitas data juga merupakan salah satu dari 10 dimensi kualitas data. Selain kelengkapan data, konsistensi data, dan ketepatan waktu data.
Validitas data sangat penting untuk menjaga kualitas data secara keseluruhan, terutama bagi bisnis yang mengandalkan data. Analisis validitas data bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas data dilakukan dengan beberapa metode, seperti itu yang pertama, korelasi Pearson, menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor total. Butir soal dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar dari tabel pada taraf signifikansi yang ditentukan, biasanya 0,05. Yang kedua, uji signifikansi, menilai apakah koefisien korelasi signifikan menunjukkan bahwa item dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang dimaksud. Dan yang ketiga, reliabilitas, menggunakan Cronbach's alpha untuk mengukur konsistensi instrumen internal. Nilai di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Yang terakhir, analisis reliabilitas data. Analisis rehabilitasi data meliputi efektivitas program rehabilitasi melalui pengumpulan dan analisis informasi. Beberapa metode yang digunakannya yaitu yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk memahami pengalaman peserta rehabilitasi. Seperti pada penelitian tentang sistem informasi rehabilitasi narkoba yang menggunakan metode hot fit untuk memancarkan komponen manusia dan teknologi. Dan yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan survei untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program rehabilitasi dengan pendekatan seperti model keyakinan kesehatan. Dan yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan alat statistik seperti SPSS untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.